Hai sahabat semua, salam belajar. Semoga kita selalu semangat dalam belajar. Materi kita hari ini yaitu kunci dikotom dan kunci determinasi. Apa sih kunci dikotom itu? Kunci dikotom yaitu berisi tentang dua keterangan yang berlawanan dari ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu jenis makhluk hidup. Kalau masih bingung, langsung aja ya kita ke contohnya. Di sini contohnya ada tumbuhan suplir, lumut, jagung, kedelai, tirung, dan melinjo. Untuk yang pertama yaitu kita mengisi yang 1A dan 1B. Yang 1A ada ciri-ciri berspora. Untuk mengisi 1A kita lihat dari tumbuhan semua ini tadi. Kira-kira mana yang tumbuhan yang memiliki ciri-ciri berspora? Ya, yaitu ada lumut dan suplir. Lalu yang 1B yang tidak berspora berarti ada kedelai, jagung, terung, dan melinjo. Lalu setelah mengisi 1A dan 1B, kita ke 2A dan 2B. Di 2A ada ciri-ciri berakar sejati, dan di 2B lawannya, yaitu tidak berakar sejati. Untuk mengisi 2A dan 2B, kita lihat kotak yang di 1A ini tadi, yaitu di 1A ada tumbuhan lumut dan suplir. Maka untuk mengisi 2B, kita pilih mana ciri-ciri tumbuhan yang berakar sejati. Ya, yaitu suplir. Lalu yang tidak berakar sejati yaitu lumut. Setelah 2A dan 2B, kita ke 3A dan 3B. Untuk mengisi 3A dan 3B, kita lihat di kotak yang 1B ini tadi. Yang berbiji terbuka, yaitu kita pilih dari tumbuhan yang ada di sini. Yaitu ciri-ciri tumbuhan yang berbiji terbuka, yaitu tumbuhan melinjo. Mengapa melinjo disebut sebagai tumbuhan berbiji terbuka? Karena bijinya tidak dilindungi oleh daun buah atau biasa disebut gimnospermi. Lalu untuk yang berbiji tertutup berarti ada kedelai, jagung, dan terung. Setelah itu kita ke 4A dan 4B. Di 4A dan 4B ada ciri-ciri tumbuhan berkeping 1, monokotil atau lawannya yang di 4B yaitu berkeping 2 atau dikotil. Untuk yang berkeping 1 di 4A ini kita lihatnya dari yang panah ini tadi ya, sesuai panahnya berarti kita lihat dari tumbuhan yang di 3B. Untuk yang berkeping 1 yaitu ada tumbuhan jagung. Lalu untuk yang berkeping 2 berarti ada kedelai dan terung. Setelah ke 4A dan 4B, lalu kita ke 5A dan 5B. Di 5A di sini ada ciri-ciri berbunga kupu-kupu, lalu untuk yang di 5B ada berbunga trompet. Kita lihatnya kembali ya sesuai panah, berarti kita lihat dari yang 4B. Untuk yang berbunga kupu-kupu yaitu ada kedelai, dan yang berbunga trompet yaitu ada terung. Nah, ini tadi cara mengisi kunci dikotom. Nah, setelah kita
mengisi kunci dikotom, maka kita lanjut ke yang kunci determinasi. Sebelum lanjut ke kunci determinasi, kalian sudah tahu belum apa itu kunci determinasi? Ya, kunci determinasi merupakan suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Untuk mengisi kunci determinasi, dasar yang digunakan yaitu adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Jadi, untuk mengisi kunci determinasi, kita tetap harus menggunakan kunci dikotom untuk melihat acuannya ya. Langsung saja kita ke kunci determinasi. Ini dia yang kunci determinasi. Untuk yang kunci determinasi, pertama kita lihat tumbuhan yang berspora. Ya, tadi pertama dimulai dari yang 1A ya, tumbuhan berspora. Kita lihat di kunci dikotomnya. Nah, tadi yang 1A tumbuhan berspora yaitu ada lumut dan suplir. Tapi kita lihat ininya, yaitu ada cabangnya. Cabangnya ke yang 2. Angka 2A dan 2B, maka kita tulis 2. Lalu untuk 1B yaitu tumbuhan tidak berspora. Kita lihat lagi. Untuk tumbuhan yang tidak berspora yaitu ini, ada cabang ke yang 3A dan 3B. Maka kita tulis cabangnya yaitu 3. Lalu untuk 2A yaitu tumbuhan berakar sejati. Kita lihat lagi. 2A untuk tumbuhan yang berakar sejati tidak ada cabangnya. Maka kita langsung tulis saja suplir. Lalu sekarang ke 2B, yaitu tumbuhan tidak berakar sejati. Nah, di sini ada tumbuhan yang tidak berakar sejati. Dia juga tidak mempunyai cabang lagi ya. Maka langsung kita tulis lumut. Setelah itu, kita ke 3A, yaitu biji terbuka. Kita lihat 3A, biji terbuka. Tidak ada cabang, jadi kita langsung tulis saja tumbuhannya ini tadi melinjo. Lalu kita lanjut ke 3B, yaitu biji tertutup. Di biji tertutup tadi, yaitu ada nih, 3B ya, biji tertutup, ada cabang ke 4A dan 4B. Maka kita tulis 4. Nah, setelah itu kita ke 4A. 4A yaitu biji berkeping 1. Biji berkeping 1. Nah, ini tadi 4A. Berkeping 1. Tidak ada cabangnya ya. Jadi kita langsung tulis aja tumbuhannya yaitu jagung. Setelah itu ke 4B yaitu biji berkeping 2. Nah, yang biji berkeping 2 ini tadi ada cabangnya ke 5A dan 5B. Maka kita tulis 5. Setelah itu ke 5A yaitu berbunga kupu-kupu. Di yang berbunga kupu-kupu sudah tidak ada cabangnya. Maka kita tulis langsung kedelai.
Lalu setelah itu kita lanjut ke yang 5B, yaitu berbunga terompet. Di berbunga yang terompet 5B tadi tidak ada cabang lagi, maka langsung kita isi terung. Setelah itu, kita langsung aja ya ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal. Berdasarkan kunci determinasi di atas, tentukanlah kunci determinasi dari tumbuhan terong. Lalu kita jawab ya. Terong yaitu, kita lihat di kunci determinasi sini. Terong merupakan dari yang 1A atau 1B. Kita pilih mana? Terong merupakan tumbuhan berspora atau tumbuhan tidak berspora? Ya, terong merupakan tumbuhan yang tidak berspora, maka kita tulis 1B. Setelah kita ke 1B, kita lihat di 1B ini titik-titiknya ke angka 3. Berarti kita lihat yang 3. Terong ini merupakan biji terbuka atau biji tertutup ya. Kalau biji terbuka, kemungkinan bukan, karena di sini sudah ada melinjo. Jadi, kemungkinan dia adalah biji yang tertutup, yaitu kita isi 3B. Lalu di 3B titik-titiknya mengarah ke yang 4. Nah, di sini ada 4A dan 4B. Di 4A yaitu biji berkeping 1 sudah ada isinya, yaitu jagung. Jadi terong bukan yang berkeping 1, berarti terong yang berkeping 2. Kita isi 4B. Lalu di 4B ada titik-titik ke angka 5. Lalu kita menuju ke angka 5. Ciri-cirinya ada berbunga kupu-kupu dan berbunga terompet. Kalau yang berbunga kupu-kupu yaitu kedelai, maka terong adalah yang berbunga terompet, yaitu 5B. Ini tadi jawaban dari soalnya, yaitu kunci determinasi tumbuhan terong yaitu 1B, 3B, 4B, dan 5B. Demikianlah penjelasan mengenai materi kunci dikotom dan kunci determinasi. Salam belajar, semoga kalian selalu semangat dalam belajar.